Ini ada sebuah kisah. Kisahnya ini raja ketujuh Khalifah Umayyah. Umayyah itu kan ada di Damaskus. Di Damaskus namanya Sulaiman bin Abdul Malik. Yang namanya Khalifah. Dia dalam kisah itu sedang melaksanakan ibadah haji. Tentu yang namanya raja, kalau haji nggak mungkin sendiri, pasti ada menteri-menterinya, pasti ada tangan-tangan kanannya, pasti ada tukang yang melayaninya. Plus diajak sama Sulaiman bin Abdul Malik ini dua anaknya, pakai kain ihram, talbiyah, jalan menuju Masjidil Haram. Selesai tawaf, ini khalifah ya, raja Bani Umayyah, Sulaiman nanya ke tangan kanannya, ke orang kepercayaannya, man alimu Makkah, siapa ulama yang paling alim di kota Mekah saat ini? Nanya sama bawahan-bawahannya, dicari, akhirnya ngelapor. Diketahui ternyata dikasih nama. Siapa? Ada, wahai khalifah. Siapa namanya? Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah itu generasi tabi'in setelah sahabat ya. Oh, namanya raja, khalifah, kalau udah mendengar siapa ulama paling alim, gambarannya kan terhormat, pakaiannya bagus gitu ya, dilayanin ya, kemana-mana pakai pelayan ke sana kemari. Suruh dia datang ke aku punya hotel, datang ngadep, datang sendirian ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man ant, siapa kamu? Ana Atha bin Abi Rabah. Saya Atha bin Abi Rabah. Diam. Khalifah itu diam, karena nggak sesuai dengan ekspektasi gambarannya ya. Dia aja sebagai seorang raja, pengikutnya banyak. Atha bin Abi Rabah itu kecil, kuntet, hitam ya, rambutnya rambut orang kayak orang Afrika gitu, pesek. Makanya si khalifah itu bingung. Kamu orang yang paling alim di sini? Iya, saya. Jadi dia penampilannya juga biasa, baju-bajunya juga biasa gitu ya. Yang namanya juga kagak ada. Lain kan kita, kalau kita kan masya Allah ya, bukan alim ulamanya, pejabat segala macam. Akhirnya dia nanya, rahasianya apa sih? Kok kamu bisa jadi orang paling terkemuka, paling alim di kota Mekah? Oke. Penampilanmu begini ya. Kalau karena dia raja, jadinya hal segala sesuatu sesuai dengan kerajaan gitu ya. Ngelihat seorang alim yang biasa gitu. Tapi kenapa kok kamu dapat derajat tinggi? Orang pada mengeluh-elukannya. Orang tuh pokoknya nomor wahid di Mekah saat itu apa? Siapapun nanya tentang hukum Islam harus datang ke rumah dia. Siapapun pengen belajar datang ke majelis dia. Orang nggak lihat bentuknya. Al-alimu kabirun wa in kana hadatha. Orang alim itu besar walaupun bentuknya kecil. Wal jahilu saghirun wa in kana syaikha. Orang bodoh itu di mata Allah kecil walaupun bentuknya besar. Akhirnya dikasih, ketika ditanya, kenapa kau bisa dapat
martabat yang paling tinggi ya, di kota Mekah saat itu, di mana pusat keilmuan saat itu, tapi dia sandaran satu-satunya. Akhirnya dia kasih rahasianya, istighnai ya, istighnai anin nasi wa hajatuhum ila ilmi. Aku dapat martabat yang paling tinggi, nomor satu ulama yang paling alim di kota Mekah, lantaran aku nggak perlu sama apa yang dimiliki oleh orang. Jadi dia punya sifat warok gitu loh. Jadi nggak pernah itu orang beli mobil kemudian cakep ya, masya Allah, beli motor baru, belinya di mana, berapa, cash atau enggak. Orang punya kelebihan harta, orang punya kelebihan duit, jabatan ya, apapun kedudukan nggak direken sama dia, terserah. Karena dia nggak mikirin apa yang punya orang, karena dia nggak pikirin apa yang dimiliki oleh orang, gitu ya. Maka orang akhirnya butuh sama dia. Karena kenapa? Yang dia punya ilmu. Ketika kita nggak punya dunia, ketika kita nggak punya harta, kedudukan, tapi kita kalau punya ilmu, orang menghormati. Bayangin, orangnya nggak disangka-sangka begitu. Artinya ketika dia dunia itu, ya sama kayak para imam-imam dulu kan gitu. Imam Nawawi apa sih dia? Makannya juga sehari cuma sekali. Pertanyaannya sekarang, ente kalau makan sekali kuat nggak? Makannya juga sederhana, roti sama air udah dicelupin makan. Sekali itu pun di ujung isya, pas mau tidur. Jadi roti cuma, tapi kuat nggak kayak gitu? Karena kenapa? Karena dunia yang dia punya, syahwat-syahwat yang di akhir di dalam tubuhnya itu dia hilangkan dulu. Ketika syahwat-syahwat dunia itu dihilangkan, maka masuk cahaya Allah, nur. Itu yang nggak punya orang banyak. Kalau udah cahaya Allah masuk, selesai sudah. Apa yang kita minta dapat. Maka saya bilang, Imam Nawawi kalau diurutin itu karangannya, ya sehari dia nulis 4 buku tulis yang kita punya itu sehari dia non-stop. Nah akhirnya karena dia merasa berdecak kagum ya, punya khalifah ini Sulaiman bin Abdul Malik, khalifah Umawi yang nomor 7, kepada seorang tabi'in yang bernama Atha bin Abi Rabah. Akhirnya dia nyuruh anak-anaknya itu, jadi punya anak 2, kalian harus belajar sama Imam Atha bin Abi Rabah, Syekh. Dia seorang panduan di saat itu pada zamannya. Datang Atha bin Abi Rabah dengan kedua anaknya, ya, datang supaya nganterin ini anaknya belajar. Karena kenapa? Di rumah itu antara 2 anaknya dengan sang khalifah berantem masalah hukum manasik haji. Yang satu bilang bayar fidyah, yang satu bilang kagak. Ya udah katanya, kalau kalian nggak puas juga kita datengin seorang ulama nomor wahid di kota Mekah. Waktu itu mereka masih di hotel. Datang. Begitu datang, yang namanya khalifah kan biasanya rendengan. Ya kayak kita gitu. Ya presiden kalau lewat, belakangnya ada berapa mobil. Ya, ada kebakaran, mobil kebakaran gitu, belakangnya kan ada ambulan ya. Terus ada kanan kirinya, belum ada intelnya, belum ada. Nah begitu sama datang. Begitu dia datang, ya namanya seorang khalifah mau dong duduk di depan gitu ya. Begitu dia masuk ke dalam majelisnya Atha bilang stop, duduk di situ. Ya, jangan maju. Yang depan itu yang datang duluan. Raja datang belakangan, duduk di belakang. Bayangin, ini khalifah loh.
gitu ya, digituin. Ya bener kan, guru itu nggak perhatikan siapa aja, kalau udah murid ya murid aja. Apa soalnya waktu itu datang Sulaiman buat nanya gitu loh, buat nanya. Ya udah, kalau mau nanya ngantri maksudnya. Ini yang nanya duluan ini pada banyak, murid-muridnya gantian. Langsung rajanya agak tersinggung. Ya namanya raja, gimana sih khalifah gitu. Makanya dia bilang sama anaknya, tuh katanya, alaikum bitaqwallah wal ilm. Kamu harus seperti itu, orang yang bertakwa dan orang yang punya ilmu banyak. Wallahi ma zalaltu fi hayati abadan illa li hadzal abad, kata khalifah. Seumur hidupku aku jadi raja khalifah, belum pernah dihina kecuali sama orang alim ulama itu. Sama budak itu. Ya artinya nggak ada yang melawan kan, kalau udah gurunya bilang begitu dia pada diam siapapun gitu. Artinya Sulaiman bin Abdul Malik merasa ya, sesungguhnya kalau dalam majelis ilmu yang diutamakan gurunya, siapapun, nggak kenal raja, nggak kenal budak, semuanya sama. Gitu. Intinya pokoknya dia pesan-pesan sama anaknya, ya, sesungguhnya kalau kalian banyak ilmunya, gitu ya, nah maka kalian akan mendapatkan derajat yang sangat berbeda di masyarakat.